Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi kita akan belajar di hari ini. Ya anak-anak, sebelum kita belajar di pagi hari ini, mari kita berdoa. Selesai, kita akan melakukan salam PPK secara bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anak yang hebat-hebat, di pagi hari ini Ibu Guru akan tampilkan video pembelajaran dan anak-anak akan belajar. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini anak-anak, yang pertama, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks cerita dongeng dengan benar. 2. Siswa dapat menuliskan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima Pancasila. 3. Siswa dapat membuat soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana menolak permintaan orang lain dengan sopan. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang sebuah dongeng yang di dalamnya bercerita tentang menolak permintaan seseorang. Judulnya Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh. Kakinya terjepit ke bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antara teman itu penting anak-anak. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain anak-anak. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Ya, masih ingat ke anak-anak? Sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan apa? Ya, kepala banteng. Dan sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Contoh pengamalan sila keempat di masyarakat. Yang pertama, menghargai pendapat ketika mau bermusyawarah. Menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Ya, anak-anak, lapang dada berarti dengan ikhlas. Menghormati pendapat orang lain. Musyawarah memilih ketua RT. Musyawarah menentukan jadwal ronda malam. Lalu contoh sila kelima di masyarakat. Gotong royong membersihkan lingkungan. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan. Tidak hidup boros, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain. Ya anak-anak, itu adalah contoh pengamalan sila keempat dan sila kelima di masyarakat. Selain itu, selesaikanlah soal cerita buatanmu ini anak-anak. Di sini ada soal cerita. Ya anak-anak, yang pertama 193 ditambah 117 dikurangi 200. Kita buat dalam bentuk soal cerita anak-anak. Perhatikan. Adi memiliki 193 buah kelereng. Lalu ayah membelikan lagi adik kelereng sebanyak 117 butir kelereng. Nah, tersebut lalu diberikan kepada adiknya sebanyak 200 butir. Ya, berapa sisa kelereng Adi? Ya anak-anak, kita buat dalam penjumlahan pendek. 193 ditambah 117.
3 tambah 7 ya 10, kita taruh angka 0, kita simpang 1 di atas 9. 1 tambah 9 10, 10 tambah 1 11, kita taruh 1, kita simpang 1 di angka 1, di atas angka 1. Jadi 1 ditambah 1 2, 2 tambah 1 3. Jadi total kelereng Adi ada 310 butir. Nah, diberikan kepada adik sebanyak 200. Kita kurangi 310 dikurangi 200. Jadi hasilnya 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 1. 3 kurang 2, 1. Jadi sisa kelereng Adi ada 110 butir anak-anak. Lalu contoh yang berikutnya. Nah, Paman memanen buah jeruk sebanyak 256 buah di kebun yang pertama. Lalu Paman memanen buah jeruk di kebun yang kedua sebanyak 244 buah. Buah jeruk itu lalu dijual laku 359 buah. Maka sisa buah jeruk Paman ada ya berapa anak-anak? Kita buat dalam bersusun. Kita lihat 256 ditambah 244. Ya, kita jumlahkan 6 ditambah 4, 10. Kita taruh 0, simpan 1 di atas angka 5. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10. Kita taruh angka 0, kita simpan 1. Nah, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Jadi, jumlahnya 500. Lalu kita kurangkan. Ya anak-anak, di sini anak-anak harus ekstra hati-hati dalam menjumlahkan. Perhatikan, 0 dikurangi 9 tidak bisa. Kita lalu kita pinjam ke depan. Tapi angka 0, maka kita pinjam lagi angka yang paling depan. Nah, yaitu angka 5. Dipinjam 1 sisa 4. Lalu angka 1 yang dipinjam diletakkan di tengah ini. Jadi angka 10. Nah, karena yang dipinjam angka 1, maka 10 kita coret anak-anak. Dipinjam 1 sisa 9. Maka 10 dikurangi 9, 1. 9 dikurangi 5, 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi anak-anak sisa jeruk Paman ada 141 buah jeruk. Demikianlah anak-anakku proses pembelajaran kita di hari ini. Ibu guru berharap walaupun kalian hanya belajar di rumah saja, tetapi anak-anak harus menjaga kesehatan kalian di rumah dengan tetap memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak selalu, dan jangan lupa untuk tetap berdoa agar Tuhan mau jaga kesehatan kamu. Salam sehat, Fabia.